Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kawan-kawan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita masih diberikan kesempatan untuk melanjutkan belajarnya. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak rezeki untuk diri kita. Bahkan orang ketika sudah mulai memperbaiki ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada yang langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kontan tanpa ditunda. Namun ada juga yang ketika orang sudah melakukan perbaikan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, namun ada juga yang rezekinya masih ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kawan-kawan, ini bukan perkara ditunda ataupun tidak. Karena sebenarnya yang membuat tertunda itu adalah diri kita sendiri. Setidaknya ada 3 sebab kenapa rezeki itu ditunda oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu adalah karena kita belum siap. Dalam kacamata Allah, mungkin kita dirasa belum siap ketika harus diberikan rezeki yang besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang kita lakukan bisa jadi baru 1 kali, 2 kali, 3 kali. Tetapi menurut Allah itu masih kurang. Dan ini yang harus kita fahami kawan-kawan. Kenapa Allah tidak langsung menjawab doa-doa kita? Kenapa Allah tidak langsung memberikan rezeki yang besar untuk diri kita? Padahal kita sudah melakukan perbaikan ibadah. Sebagaimana seorang anak kecil yang ketika minta sesuatu maka ditunda, ditahan dulu. Orang tua bukan tidak ingin membelikan, orang tua bukan tidak ingin memberikan, tetapi ya nanti sampai anak itu betul-betul siap menerima apa yang dia minta. Karena seorang anak kadang tidak mengerti bahwasanya yang dia minta itu sebenarnya sesuatu yang belum dia butuhkan. Sesuatu hanya menjadi keinginan belaka saja. Tetapi orang tua tentunya jauh lebih paham bagaimana dan kapan akan memberikan apa yang diinginkan oleh anak tersebut. Tentu sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa taala, tentu lebih paham terhadap diri kita, lebih ngerti apa yang kita butuhkan. Kalau memang Allah bilang kita belum sanggup, ya belum sanggup. Kalau Allah bilang kita belum pantas, ya belum pantas. Maka tinggal kemudian bagaimana kita terus melakukan perbaikan ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul sampai Allah kita sanggup, betul-betul sampai Allah nilai bahwa kita sudah sanggup dan kita sudah pantas untuk menerimanya. Yang kedua, alasannya adalah karena kita tidak mau bergerak. Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan, "Fangtasiru fil ardh." Bergeraklah kalian di muka bumi ini. Begitu telah selesai kita tunaikan sholat, begitu selesai kita ibadah, maka Allah perintahkan jangan berdiam diri, tetapi keluar rumah, bergeraklah, lakukan aktivitas yang terbaik, lakukan ikhtiar yang terbaik. Maka disitulah nanti Allah akan berikan. Meskipun Allah datangkan rezeki itu dari bukan tempat kita ikhtiar, tetapi bisa datang dari mana saja. Tetapi perintah untuk ikhtiar, perintah untuk bergerak, untuk action, itu telah Allah sampaikan. Agar apa? Agar kita memenuhi sunatullahnya, yaitu bergerak dan beraktivitas. Sehingga Allah tidak akan berikan rezeki itu kepada orang-orang yang hanya berdiam diri saja, tidak mau bergerak. Maka yang seharusnya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah tunda dulu, tidak diberikan di saat itu. Kawan-kawan boleh memperbanyak ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, betul-betul memperbaiki ibadahnya dari sisi kualitas dan sisi kuantitas. Tetapi kalau kita hanya berdiam diri saja, tidak mau bergerak, maka tadi betul Allah akan tunda sampai kita betul-betul bisa bergerak sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Yang ketiga, karena kita halangi. Tertundanya rezeki dari Allah Subhanahu wa taala itu lantaran kita sendiri yang menghalanginya. Dengan cara apa kita menghalangi rezeki dari Allah? Yaitu dengan dosa dan maksiat yang terus kita lakukan. Kawan-kawan, ketika kita sudah meniatkan diri untuk memperbaiki ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, maka segala dosa dan maksiat ini pun juga harus kita tinggalkan. Kalau ibadah kita lakukan, tetapi maksiat juga masih kita lakukan, maka ini betul-betul menjadi penghalang dari rezekinya Allah Subhanahu wa taala.
Sekali lagi kawan-kawan, bukan karena Allah yang menunda, tapi kita sendiri yang menunda karena kita masih menghalangi rezeki tersebut, yaitu dengan masih berbuat dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kawan-kawan, saya ingatkan, satu, mari kita senantiasa untuk belajar memperbaiki ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan betul-betul kita pantaskan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai betul-betul Allah menganggap kita sudah siap dan pantas. Yang kedua, kawan-kawan, agar senantiasa kita untuk bergerak apapun yang kita lakukan, senantiasalah bergerak berusaha yang terbaik. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa menghilangkan atau menjauhi diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Ketika hal ini sudah kita lakukan, maka insya Allah betul-betul rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tadinya ditunda akan segera diberikan untuk diri kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.